perjumpaan kita, ketua kelas menyiapkan kelas dan memimpin doa. Ya, silakan. Semua berdiri. Beri salam kepada guru. Duduk kembali. Doa dimulai. Alhamdulillah, semuanya khusyuk. Kita absen dulu ya. Alfira Anggun. Hadir, Pak. Aldo Parang. Hadir Pak. Dimas. Hadir Pak. Nur Aini. Hadir, Pak. Anak-anak, pada hari ini kita melanjutkan materi ya. Materi yaitu tentang salat berjamaah. Nah, namun sebelum materi ini Bapak lanjutkan, Bapak ingin mengetahui apakah anak-anak Bapak masih ingat dengan pelajaran kita minggu lalu? Siapa yang ingat? Coba tunjuk tangan. Saya, Pak. Apa minggu lalu? Tahara. Tahara. Apa pengertian tahara? Siapa yang jawab? Apa? Iya, bersuci, benar. Dalam subbab secara keseluruhan, materi kita minggu lalu apa anak-anak? Hidup bersih semuanya jadi nyaman. Ya, hidup bersih semuanya jadi nyaman. Kalau kita tidak bersih, termasuk di ruangan kita, maka kita tidak nyaman. Nah, untuk selanjutnya pada materi hari ini adalah tentang salat berjamaah. Jamaah. Rasanya anak-anak Bapak tidak canggung lagi apa itu dengan salat berjamaah, ya. Karena sehari-hari kita juga melaksanakan salat berjamaah. Nah, gerakan salat berjamaah itu sama dengan salat munfarid atau salat sendirian. Kalau dia salat sendirian namanya salat munfarid. Kalau dia lebih dari satu orang, 2 orang, 3, 4 dan seterusnya dikatakan salat berjamaah. Nah, kalau seandainya ada orang bertanya, apa itu salat jamaah? Kira-kira siapa bisa jawab? Apa itu? Salat jamaah adalah salat yang dikerjakan 2 orang atau lebih. Iya, bagus. Siapa namanya nak? Farel. Farel, bagus Farel. Ada lagi? Saya, Pak. Apa itu? Salat yang dikerjakan secara bersama-sama. Iya, salat yang dikerjakan secara bersama-sama. Namanya siapa? Rinda. Iya, baik. Rinda dan Farel, jawabannya semuanya Nah, bahwasanya salat berjamaah itu adalah salat yang dikerjakan lebih dari 1 orang, boleh 2, 3, 4, 5 dan seterusnya secara bersama-sama. Dan seluruhnya ya harus mengikuti satu imamnya, seluruhnya jadi berniat juga mengikuti imam. Adapun dasar hukum tentang salat berjamaah ini adalah sudah tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 43, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus salat wa atuz zakat warfa'u ma'ar raqiin wa aqimu, dan dirikanlah aqimus salat, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Artinya kita mengikuti imam. Bagaimana kita mau sholat berjamaah sementara kita tidak mengikut orang yang rukuk? Nah, ini seruannya. Maka kita ikutilah orang-orang yang rukuk beserta orang-orang yang rukuk. Maka kita sholat dengan orang yang rukuk, maksudnya kita sholat secara bersama. Maka pahalanya juga lebih banyak bila dibandingkan dengan sholat munfarid. Apa itu sholat munfarid? Sholat yang dikerjakan dengan sendiri. Nah, selanjutnya adapun salat yang disunatkan berjamaah itu adalah yang pertama salat fardu 5 waktu. Nah, ini hukumnya sunnah muakkad.
selalu dia sholat berjamaah, ya sholat fardu. Apa itu sholat fardu? Yaitu sholat 5 waktu sehari semalam, yang terdiri dari sholat zuhur, ya. Kemudian salat 2 hari raya, yaitu salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. ya, maka berbondong-bondong ketika saat itu orang melaksanakan salat Idul Fitri. Karena mengapa? Karena pada saat itu kita telah mencapai kemenangan. Maka orang-orang yang menanglah yang sangat senang kepada Idul Fitri. Tapi ada juga yang sebagian karena senangnya dia memakai baju lebaran, dia pun berbondong-bondong pergi ke masjid untuk sholat Idul Fitri. Padahal dia bukan tergolong orang yang menang. Orang yang memakai baju baru itu bukan tergolong orang yang menang. Bagaimana orang yang menang itu? Yaitu penuh puasanya. Maka dia sholat Idul Fitri dengan hukumnya sunnah. Itu juga sholat Idul Adha. Kemudian salat tarawih. Nah, ini salat tarawih ini tahu semua ini, ya. Salat tarawih dikerjakan pada saat bulan Ramadan, ya, di malam hari. Nah, kemudian salat minta hujan, ya. Dan selanjutnya adalah salat gerhana matahari dan bulan. Nah, ini dia. Salat gerhana matahari dan bulan. Nah, lantas salat salat apa saja yang dikerjakan berjamaah? Yang terakhir itu apa? Yaitu salat untuk fardu kifayah. Itu juga berjamaah. Tidak, dan tidak bisa dikerjakan dengan sendiri. Sama dalam satu kampung itu nanti ada sanak famili kita meninggal, lantas kita salatkan secara berjamaah. Tetapi tidak sama dengan salat 5 waktu sehari semalam. Karena dia ada masuk namanya fardu kifayah. Nah, itu. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan anak-anak Bapak? Sudah jelas kira-kira? Alhamdulillah. Semua materi pun sudah Bapak jelaskan, ya. Untuk selanjutnya sesuai dengan metode kita yang Bapak angkat pada hari ini adalah metode capsule, ya. Nanti kita bagikan kartu ini, kemudian nanti sambil kita presentasikan setelah mengamati video pembelajaran. Kemudian nanti masing-masing kelompok menampilkan atau melengketkan ke dinding nanti kartu ini, ya. Sudah paham? Nah, untuk selanjutnya kita bagi kelompok 3 kelompok seperti minggu lalu. Namun kita acak teman-temannya, jangan itu saja, ya. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Berarti pada pertemuan kali ini kita membagi dalam 3 kelompok. Nah, anak-anak Bapak semua, seluruhnya harap bekerja sama nanti membagi kelompok. Setelah dibagi kelompoknya nanti sudah terbagi, kemudian nanti kita melanjutkan untuk mencermati video atau media pembelajaran yang akan Bapak tayangkan mengenai tentang salat berjamaah. Nah, sekarang untuk anak Bapak semua silahkan bagi kelompoknya. Alhamdulillah, kelompoknya sudah terbagi dan nampaknya wajahnya seperti yang Bapak tentukan, bukan lagi seperti minggu yang lalu, ya. Sudah kita acak. Nah, sekarang ini ada lembar kerja peserta didik. Di sini sudah Bapak bagikan tugas masing-masing antara kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Sekarang Bapak bagi, ya. Untuk anak-anak Bapak semuanya, baik kelompok A, kelompok B, dan kelompok C, mari kita sama-sama menyaksikan dan mengamati media pembelajaran atau video pembelajaran tata cara mengerjakan salat berjamaah. Tata cara sholat berjamaah. Sebelum memulai sholat berjamaah, sunnah terlebih dahulu dikumandangkan iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Selesai iqamah, hendaknya para jamaah berdiri dengan merapikan shaf atau barisan sholat dengan dikomando dan diawasi oleh imam. Perlu diketahui, tata cara merapikan shaf sholat ialah meluruskan barisan mengikuti tumit masing-masing jamaah dan mempertemukan bahu dan kaki sesama makmum. Baru sholat berjamaah dapat dimulai. أصلي فرض الصبح ركعتين مستقبل القبلة أداء إماما لله تعالى الله أكبر. Begitu imam selesai takbiratul ihram, barulah makmum melakukan takbiratul ihram juga. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم رددناه أسفل سافلين سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أنا ربي الأعلى وبحمده. Sholat subuh, imam disunnahkan membaca doa kunut pada waktu i'tidal yang diamini oleh makmum. اللهم اهدنا فيمن هديت فإنك تقضي ولا يقضى عليك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Baik, bagaimana dalam tampilan videonya? Menarik? Bagus? Alhamdulillah. Begitulah tata cara pada saat pelaksanaan salat berjamaah. Ya, tadi ada dalam video masalah kunut ya. Masalah kunut dalam salat subuh itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan memakai kunut, ada yang mengatakan tidak memakai kunut. Namun dalam hal ini kita tidak boleh saling menyalahkan. Paham? Nah, bila dia memakai kunut, biasanya dari Syafi'iyah atau pengikut mazhab Syafi'i. Ya, baik anak-anak, tadi sudah Bapak berikan tugas lembar kerja peserta didik, dan di sini ada sifatnya kartu, makanya Bapak bagikan. Dalam tugas tersebut nanti diisi di sini, kemudian sambil dipaparkan, dicekkan ke depan, ya. Bapak harap seluruh kelompoknya saling berdiskusi dan menuangkan di dalam captionnya sesuai dengan tugas yang telah Bapak berikan, ya. Nilai kelompok ada, kemudian nilai per individu nanti juga ada. Saya ingin bertanya kepada kelompok A, apa itu makmum masbuk? Ya, apa itu makmum masbuk atau apa yang dimaksud dengan makmum masbuk? Kelompok C melontarkan pertanyaan kepada kelompok A. Sekarang silakan jawab. Kami kelompok A akan menjawab kelompok C.
Baik, sudah dijawab oleh kelompok A, bahwasanya makmum masbuk itu adalah makmum yang tidak sempat membaca Al-Fatihah atau makmum yang terlambat. Nah, sekarang ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan kelompok B boleh bertanya kepada kelompok A atau kelompok C. Sebutkan hal apa saja sebab yang orang yang tidak dapat sholat berjamaah. Dari kelompok B akan menjawab dari kelompok A. Halangan sholat berjamaah yaitu adalah hujan, angin kencang, sakit, sangat ingin berhadas karena baru makan yang baunya sukar dihilangkan. Baik, seluruh kelompok sudah mempresentasikan atas mata pelajaran kita serta atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman, dan alhamdulillah sudah terjawab. Ya, selanjutnya kartu ini hasil daripada presentasinya di sini sudah tertuang masing-masing kelompok. Nanti silakan lengketkan ke depan. Kartunya sudah dilengketkan dan sudah selesai presentasi. Kemudian kesimpulan pembelajaran kita hari ini, bahwasanya keutamaan salat berjamaah itu adalah 27 derajat, ya, sesuai yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim, yaitu bagi laki-laki. Sedangkan kaum hawa atau wanita itu disunahkan sholat di rumah. Nah, nanti selepas dari sini anak bapak semuanya sholat berjamaah, ya? Iya. Sholat berjamaah tadi apa? Sholat yang dikerjakan 2 orang atau lebih, boleh 2, 3, 4, 5 dan selanjutnya secara bersama. Oke.